Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah channel Ipolek Sos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam Sobat Sarman Kidemang. Kali ini Sarman Kidemang akan menjawab atau akan memberikan tanggapan tentang komen-komen di channel Sarman Kidemang tentang harga tanah, sekali lagi harga tanah antara tol Solo Jogja. Kita tidak akan membahas secara keseluruhan ya per desa atau per meter dari tol antara Solo Jogja, tetapi saya hanya akan mengambil beberapa contoh di suatu kabupaten, di suatu kecamatan, di suatu desa, ya, hanya mengambil contoh dari suatu musyawarah yang sudah dilaksanakan. Kemudian terjadi suatu penawaran berapa per meternya, kemudian juga kondisi tanahnya yang seperti apa, kemudian di harga SPPT atau nilai jual objek pajak berapa, kemudian di harga pasaran berapa, harga yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tol atau oleh jasa marga oleh pemerintah ini berapa. Sobat Sarman di Demang, saya akan memberikan sedikit informasi dari hasil musyawarah yang sudah pernah dilaksanakan sampai dengan suatu titik temu yang tentu saja lain daerah, lain desa, mungkin lain kecamatan, bahkan mungkin jalan tol dimanapun berada, harganya sekali lagi tidak akan sama. Oke, Sobat Sarman Kidemang, saya akan mengambil contoh di Kabupaten Karanganyar, ya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah harga tanah di antara jalan Sobat Sarman Kidemang, saya akan sedikit nanti, ya. Jadi tol ini Semarang Surabaya, kemudian Surabaya Solo, Solo Jogja, Jogja Semarang atau Mbawen, ya.
Ini nanti sebelum Semarang ini ada yang namanya Bawen. Ini suatu kecamatan, namanya Kecamatan Bawen. Disinilah tol dari Solo Semarang pun nanti ini ada lewat Bawen ini. Oke, sobat Sarman gitu mang. Untuk tol Jogja Bawen ya, nanti kan menunggu selesainya juga Solo Jogja, tapi tentang Jogja Bawen pun ini sudah mulai diukur ya, kemudian juga mulai ada sosialisasi dan mulai ada tentang penawaran harga. Sekarang saya akan membahas mengenai harga antara Solo Jogja, khususnya kita ambil yang kecil saja supaya tidak melebar. Kita ambil harga di suatu kabupaten, hanya Kabupaten Karanganyar, kemudian kecamatannya Karanganom, kemudian di Desa Kadirjo. Nah ini di Desa Kadirjo rata-rata SPPT-nya ya, SPPT-nya itu harga per meter rata-rata adalah 35.000 per meter. Itu di harga nilai jual objek pajak di SPPT ya. Tetapi harga di pasaran di Kadirjo ini rata-rata adalah 200.000 ya. Jadi SPPT-nya itu adalah lebih kecil harganya, di taksiran harganya lebih kecil daripada harga realitas harga pasaran adalah 200.000 per meter. Nah, dari nilai jual objek pajak ini adalah di harga pasar ini sudah mencapai 6 kali lipat ya. Jadi harga nilai jual objek pajak dibandingkan dengan harga pasar ini naik sekitar 6 kali lipat. Jadi misalkan di harga SPP itu 35, ternyata di harga pasaran itu kurang lebih 200.000 rupiah per meter. Nah ini. Tetapi di dalam musyawarah di Kecamatan Karanganom ini, Bapak, kesimpulannya di situ ditawarkan per meter itu 800.000 rupiah. Ini musyawarahnya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan harga pasaran, maka sudah naik menjadi berapa? Dari 200.000 ditawarkan menjadi 800.000, berarti ditawarkan 4 kali lipat dari harga pasaran. Kalau dari nilai jual objek pajak ya berapa bisa dikalikan, sekitar 20 atau berapa kali lipat itu sendiri. Kalau di harga pasaran itu ya 200.000 per meter, sedangkan yang ditawarkan ini 800.000 per meter, 4 kali lipat dari harga pasaran. Kalau ditawarkan dengan nilai NJOP dibandingkan ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah atau pihak jasa marga ini sudah 25 kali lipat ya, hampir 25 kali lipat dari harga NJOP. Kalau 800.000, padahal ada juga yang ditawarkan sekitar 2 juta rupiah. Tentu saja yang 2 juta rupiah ini sudah mungkin di pekarangan atau yang ada rumahnya, karena di Kadirjo yang banyaknya kena ini Kadirjo ini kan banyak sawahnya ya. Jadi yang ditawarkan ini kurang lebih 800.000 rupiah per meter sampai dengan 2 juta rupiah per meter. Ini dari hasil musyawarah ya di Kecamatan Karanganom. Sobat SKD Sarman Kidemang. Jadi sekali lagi bahwa harga ini masih bersifat penawaran. Nanti keputusannya berapa pasti akan ada tertentu, akan ada tawar menawar, akan ada negosiasi ya. Oke sobat Sarman Kidemang. Jadi sekali lagi bahwa harga yang ditawarkan ini pasti akan berlipat-lipat dibandingkan dengan harga NJOP.
Jadi, nah cuma kadang-kadang begini, ada yang warga ini kan yang namanya jalan tol ini bukan 1 tahun 2 tahun kabarnya kan, tapi selalu sudah 5 tahun yang lalu. Nah, ada juga warga yang mungkin sedikit agak kreatif ya. Ada yang tanah sawah kemudian dikeringkan, ditanami pohon alba atau ditanami apa. Tapi statusnya tetap masih sawah kan. Sehingga pada waktu tawar-menawar atau waktu sosialisasi sebenarnya kadang-kadang harga ini tetap dihargai harga sawah. Ada loh ada yang warga kebetulan dia sudah dengar kabar mungkin 5 tahun yang lalu ditanami alba ya, ditanami pohon alba kan sekarang sudah besar ya, sudah bisa ditebang, sudah dipanen. Itu kan kehendak warga itu kan berarti dinilai sendiri kan karena tanah kering, tapi sebenarnya tanah itu adalah tanah sawah. Sehingga kadang-kadang harganya tetap disamaratakan dengan sawah. Ini hanya informasi pengalaman kita bahwa ada warga yang kreatif tahu bahwa tanahnya akan dilewati jalan tol, kemudian dikeringkan, ditanami pohon tahunan ya, mungkin alba atau mungkin kelapa atau apa, sehingga akan dijadikan kering, apalagi dekat rumah ya, misalkan akan menjadi pekarangan atau lahan pekarangan yang mungkin diharapkan harganya lebih mahal. Tetapi dalam status itu kan masih harga masih tanah sawah. Nah ini Sobat Sarman Kidemang, hal-hal ini juga kadang-kadang menjadi suatu rawan dalam hal tawar-menawar, menjadi suatu kendala ya di dalam hal negosiasi tawar-menawar. Karena tadi statusnya tanah sawah, tapi karena tahu bahwa akan ada jalan tol, kemudian tanah sawah itu dikeringkan, ditanami pohon tahun mungkin alba atau pohon apa yang mungkin cukup cepat besar, sehingga seolah-olah tanah itu tanah kering ya kan? Padahal statusnya adalah tanah sawah. Oke sahabat Sarman Kidemang, jadi kalau dibandingkan dengan di daerah lain mungkin harganya juga akan berbeda, atau mungkin di Sumatera harganya juga akan lebih rendah lagi kan. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, misalkan Jakarta Bandung atau Jakarta Tangerang atau Jakarta Cirebon misalkan, itu pasti harga tanah akan lebih tinggi walaupun sama-sama pekarangan atau sama-sama sawah dibandingkan dengan Solo, Jogja. Nah ini jadi informasi yang kita dapat pada waktu musyawarah di Kabupaten Karanganyar, khususnya Kecamatan Karanganyar maupun di Desa Kadirejo ini, harga NJOP di SPPT itu rata-rata adalah 35.000 per meter. Kemudian di harga pasaran ya, kalau misalkan mau dijual umum sebelum ada informasi jalan tol ini harganya sekitar 200.000 per meter. Tetapi pihak panitia sudah menawarkan 800.000 per meter sampai dengan 2 juta per meter. Nah ini informasi ya, informasi. Jadi panjenengan akan ada yang takut harganya nanti akan sesuai SPPT-nya sekian, nanti jangan-jangan harga tidak. Sekali lagi, kebanyakan dan pastinya pasti akan jauh lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari harga pasaran ya. Oke Sobat SKD, itulah informasi sedikit mengenai informasi tentang harga tanah, harga pasaran tanah dibandingkan dengan nilai jual objek pajak, dibandingkan dengan harga pasaran realitas yang ada di lapangan, kemudian dibandingkan juga dengan harga tawaran dari panitia pengadaan tanah, dari pihak Jasa Marga ini menawarkan demikian itu. Oke Sobat Sarman Kidemang, sedikit informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi warga tentang musyawarah pengadaan tanah, khususnya dalam hal ganti untung. Orang mengatakan ganti rugi atau ganti untung atau apapun namanya. Oke Sobat, terima kasih telah mengikuti channel Sarman Kidemang, di channel yang luar biasa, channel ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan keamanan plus pembangunan. Oke, jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk selalu subscribe dan berikan komen-komen yang positif agar channel Sarman Kidemang akan lebih berkembang, memberikan informasi yang edukatif, memberikan informasi yang positif yang bisa menambah wawasan bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.